Gadis periang itu sedang menanti pesta ulang tahunnya yang ke-15 tahun. Sarah sangat bahagia dan tak sabar menanti hari jadinya tersebut. Kesibukan pun terlihat di dalam rumah. Beberapa asisten rumah tangga mendekorasi ruangan yang dipenuhi dengan pernak-pernik pesta yang sangat cantik, seperti balon, bunga, dan aksesoris lainnya. Sedangkan Mama terlihat sibuk di dapur, mempersiapkan menu apa saja yang akan dihidangkan di acara tersebut. Sebenarnya, Papa tak ingin merepotkan istrinya. Tetapi Sarah yang minta mamanya untuk masak. Karena ia ingin memamerkan kepada teman-temannya bahwa masakan mamanya sangat lezat. Mama Sarah memang terkenal jago masak. Ia bahkan memiliki satu restoran yang sampai saat ini tidak pernah sepi pembeli. Bahkan beberapa orang menyarankan Mama untuk buka cabang baru di kota lainnya. Tapi Mama menolaknya karena ia tak yakin bisa menghandle beberapa restoran sekaligus. Baginya, biarlah hanya punya satu restoran. Yang penting, Mama bisa turun langsung dalam mengelola restoran tersebut. Hari itu pun datang. Sarah terlihat sangat cantik dengan gaun birunya. Teman-temannya datang memberi selamat sambil memberi kado yang dibungkus kertas warna-warni dengan berbagai motif. Pesta pun berlangsung meriah. Mereka bernyanyi dan berjoget mengikuti irama musik. Tidak hanya Sarah yang mendapat pujian karena penampilannya yang cantik, tapi Mama juga mendapat pujian karena teman-teman Sarah memuji masakannya. Menurut mereka, masakan Mama Sarah lebih enak dari restoran-restoran lainnya. Pesta pun akhirnya usai jam 12 malam. Teman-teman Sarah sudah banyak yang pulang. Tapi ada 3 temannya yang tidak pulang dan memutuskan untuk menginap dikarenakan jarak rumah mereka yang jauh dari rumah Sarah. Mereka adalah Lisa, Tia, dan Mimi. Papa berjanji akan mengantarkan mereka keesokan harinya. Sarah dan ketiga temannya sempat bersenda gurau sebelum tidur. Di tengah-tengah sukacita mereka, salah satu temannya yang bernama Tia merasa haus. Sarah menepuk jidatnya. Ia lupa membawa teko airnya ke dalam kamar. Sarah bangkit dari tempat tidurnya dengan maksud mengambil teko dan beberapa gelas untuk dibawa ke kamar. Tetapi Tia melarangnya. "Biar aku saja, Sarah," kata Tia. Karena Tia menawarkan dirinya, Sarah hanya bisa mengangguk saja. Tia memutar kenop pintu. Lalu ia pun menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Tia menatap ke sekeliling untuk mencari teko yang kata Sarah diletakkan di sebelah oven.
Itu dia, gumam Tia saat melihat teko yang sudah terisi air di sebelah oven. Tia menaruh teko itu di atas nampan. Lalu ia membuka lemari gantung untuk mengambil 4 gelas dan meletakkannya di atas nampan juga. Tia pun mengangkat nampan tersebut. Lalu saat berbalik ingin kembali ke kamar, Tia melihat Sarah sedang berjalan melintasi pintu dapur. "Sarah," panggil Tia. Tetapi Sarah tidak menyahut sapaannya. Dia berjalan begitu saja, tanpa menoleh sedikit pun, seakan-akan ia tidak mendengar panggilan dari Tia. Oh, mungkin dia tidak dengar. Dan sepertinya dia ingin menemui papa dan mamanya, pikir Tia dalam hati. Karena Tia melihat Sarah berjalan ke arah kamar orang tuanya, Tia pun membiarkannya saja. Lalu Tia kembali melangkahkan kakinya menuju kamar. Dan ketika Tia masuk ke kamar, betapa terkejutnya ia ketika melihat Sarah ada di sana. Saking terkejutnya, ia nyaris menjatuhkan nampan berisi teko dan gelas-gelas tersebut. Beruntung sekali, Mimi dengan sigap menahannya sehingga teko dan gelas-gelas tersebut tidak sampai harus pecah karena menghantam lantai. "Loh, kamu di sini, Sarah?" tanya Tia kebingungan. Sarah juga menatap bingung ke arah Tia. Lisa bertanya, "Ngomong apa kamu, Tia?" "Sarah dari tadi di sini dan tidak pernah keluar satu kali pun." Tia kembali keluar kamar untuk mencari anak perempuan yang mirip Sarah tadi. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Tia, kamu kenapa sih?" tanya Lisa lagi. Tia masuk kembali, lalu menutup pintu di belakangnya. Lalu Tia berkata pada Sarah, "Tadi aku lihat kamu di dekat dapur. Aku panggil, tapi kamu gak jawab. Dan terus berjalan ke arah kamar papa dan mamamu. Kupikir kamu mau menemui mereka." Teman-teman Sarah yang lain terdiam mendengar ucapan Tia. "Tapi Tia, aku dari tadi di sini," jawab Sarah. Mendengar jawaban Sarah, wajah Tia mendadak pucat. Kalau Sarah beneran ada di kamar dan tidak pernah keluar sedikit pun, lalu sosok yang menyerupai Sarah itu siapa? Melihat Tia yang mulai gelisah, Mimi berkata, "Sudahlah, mungkin kamu salah lihat. Lebih baik kita tidur sekarang." Mereka pun kembali ke posisi masing-masing, di mana mereka memilih menggelar kasur di lantai. Sedangkan ranjang Sarah tidak ada yang menempati. Mereka pun berusaha untuk tidur. Awalnya, Tia kesulitan tidur karena ia masih terbayang sosok misterius yang menyerupai Sarah. Tapi pada akhirnya, ia pun tertidur juga. Paginya, ketika terbangun, Sarah mendapati ranjangnya dalam keadaan berantakan. Seakan-akan ada seseorang yang menidurinya. Padahal ia yakin betul ketika mereka semua
memutuskan untuk tidur di lantai. Ranjang itu dalam keadaan rapi. Mungkin salah satu dari mereka ada yang menidurinya semalam. Batin Sarah sambil memandang teman-temannya yang masih tertidur. Sarah merapikan ranjang tersebut. Lalu ia pun membangunkan teman-temannya satu persatu untuk segera bangun, karena Papa akan segera mengantarkan mereka ke rumah masing-masing. Paginya, Mama menyiapkan sarapan untuk keempat anak gadis itu. Mereka makan dengan lahap. Lalu setelahnya, Sarah dan Papa pun mengantarkan temannya satu persatu ke rumah masing-masing. Sebelum kembali pulang ke rumah, Papa dan Sarah menyempatkan diri untuk berbelanja sebentar ke supermarket. Mereka membeli bahan-bahan keperluan rumah tangga sesuai pesanan Mama, seperti sabun-sabun, sampo, minyak goreng, dan lain sebagainya. Saat sedang mengantri di kasir, tiba-tiba Papa teringat ada barang yang lupa dibeli. Karena barang tersebut tidak ada di daftar barang belanjaan yang ditulis Mama. Papa ternyata ingin membeli deodoran. Karena itu, Papa meminta Sarah menunggu di antrian saja supaya mereka tidak disalip konsumen lainnya. Sarah mengangguk. Lalu Papa cepat-cepat mencari deodoran yang akan dibelinya. Dan pada saat akan kembali, Papa melihat pemandangan aneh. Papa melihat Sarah yang saat itu sedang mengantri, berdiri membelakanginya. Tapi bukan itu yang aneh. Yang aneh adalah Papa melihat Sarah ada dua. Papa tidak mempercayai pandangan matanya. Papa langsung mengucek-ngucek mata. Dan saat ia membuka mata, ia hanya melihat hanya ada satu Sarah di sana. Mungkin aku salah lihat tadi, pikir Papa. Papa pun menghampiri Sarah. Tak lama kemudian, tibalah giliran mereka. Ketika sedang menghitung barang belanjaan Sarah dan Papa, si kasir dengan senyum ramah bertanya, "Loh Dek, saudara kembarmu di mana?" Sarah menatap bingung pada si kasir. Tapi Papa buru-buru menjawab, "Pulang duluan tadi, karena ada janji dengan teman-temannya." "Oh, begitu. Anak Bapak cantik-cantik ya," kata si kasir masih dengan senyuman ramahnya, sambil tangannya memasukkan barang-barang belanjaan ke dalam kantong plastik. Sarah semakin bingung. Kenapa si kasir menganggap ia memiliki saudara kembar? Bukankah ia anak perempuan satu-satunya di keluarga mereka? Sedangkan Sarah hanya memiliki abangnya yang sedang berkuliah di kota lain dan saat ini tidak tinggal bersama mereka. Lalu mengapa Papa menjawab pertanyaan si Mbak kasir seakan-akan ia memang memiliki anak kembar perempuan? Sesampainya di rumah, Sarah pun memborbardir Papa tentang apa yang sudah terjadi di supermarket. Papa pun menjawab, kalau Papa curiga si Mbak kasir
tanpa sadar telah melihat penampakan hantu. Mungkin ada jin penunggu di sana yang menyerupai wujud Sarah. Papa tidak ingin Mbak Kasir ketakutan jika Papa menjawab sebaliknya dan memberitahunya bahwa Sarah tidak memiliki kembaran. Dikhawatirkan konsentrasi kerja Mbak Kasir bisa terganggu jika ia menyadari telah melihat penampakan. Jawaban Papa sangat masuk akal. Tetapi ketika Sarah menuju kamar, ia melihat Papa dan Mama saling bertukar pandang dengan ekspresi yang tidak dimengerti oleh Sarah. Suatu ketika, Mama yang sedang masak mendengar pintu depan ada yang membukanya. Mama melihat sekilas Sarah yang baru pulang dari sekolah berjalan menuju kamarnya. Mama sempat menegurnya dengan bertanya, "Sudah pulang ya?" Sarah menghentikan langkahnya sejenak. Lalu, tanpa kata-kata, ia hanya mengangguk, menjawab pertanyaan Mama. Kemudian, Sarah berjalan menuju kamarnya. Mama hanya tersenyum, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya memasak. Tetapi, ketika sedang mematikan kompor, Mama kembali mendengar ada seseorang yang masuk. Kali ini, siapa yang pulang? Apakah suaminya sudah pulang juga? Seharusnya belum, karena biasanya Papa pulang jam 5 sore. Tapi ini kan baru jam 2. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan Papa harus pulang saat itu juga? Sakit misalnya. Mama jadi khawatir. Ia pun keluar dari dapur dan betapa kaget dirinya ketika melihat siapa yang baru masuk barusan. Di sana, di atas sofa, Sarah duduk sambil melepas tali sepatunya. "Sarah?" Sarah mengangkat wajahnya untuk melihat Mama. "Ya, Ma," jawab Sarah. "Loh, kamu baru pulang ya?" tanya Mama lagi. Sarah mengangguk sambil bertanya, "Iya, kenapa, Ma?" Mama terdiam mendengar jawaban Sarah. Kalau Sarah beneran baru pulang, lalu yang masuk sebelumnya itu siapa? Mama mendadak pucat. Ia lalu dengan langkah kaki dipercepat menuju ke kamar Sarah dan membuka pintunya. Mama memeriksa ke setiap sudut kamar. Kamar mandi juga tak luput dari pemeriksaannya. Hasilnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Sarah yang melihat gelagat aneh Mama menyusul masuk ke kamar. "Ada apa, Ma?" tanya Sarah kebingungan. Mama kelihatan salah tingkah. "Oh, gak apa-apa kok. Kamu cepat ganti baju. Habis itu langsung makan ya. Mama baru saja siap masak." Lalu Mama buru-buru meninggalkan Sarah yang masih bingung dengan tingkah aneh si Mama. Di suatu malam yang sepi. Malam itu hujan rintik-rintik diiringi suara kodok bersahut-sahutan memanggil hujan. Berharap hujan turun lebih deras. Mama dan Papa saat itu belum tidur. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mama dan Papa
terlibat obrolan serius tentang kejadian aneh yang mereka alami beberapa hari ini. Dimulai dari cerita Papa tentang penampakan sosok mirip Sarah di supermarket. Lalu Mama juga menceritakan kejadian ketika Mama mengira Sarah sudah pulang. Ketika sedang membahas masalah itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara teriakan dari kamar Sarah.